Taslim SPD, guru SMP Negeri 9 Batanghari, Kecamatan Marosbolu, Kabupaten Batanghari, akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Pak Budiman SPDI, guru PBDQ SMP Negeri 9 Batanghari. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak. Ya, mohon maaf Pak Budi mengganggu waktu sebentar. Ini saya mau berbincang tentang konsultasi supervisi akademik. Saya mau menanyakan Pak Budi tentang praktek yang akan dilakukan Pak Budi besok, dan harapan apa yang setelah pembicaraan ini kita lakukan. Kira-kira nanti kapan ya Pak Budi siap untuk diobservasi? Untuk tanggalnya itu tanggal 23 Februari 2023 hari Kamis Pak. Oh, hari Kamis. Harapannya semoga besok saya bisa menemukan apa yang harus saya tingkatkan. Oke, apa materi pokok yang akan Bapak sampaikan besok? Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah Pak ya. Oke, kemudian apa tujuan yang akan Pak Budi sampaikan besok, tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan? Untuk tujuan pembelajarannya harapannya semoga anak-anak bisa mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang menjelaskan tentang semangat Islam yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Humazah itu tentang kuda perang yang berlarinya sangat kencang. Di situ dijelaskan dengan sangat jelas. Oke, nah nanti dalam pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya, aspek apa yang ingin Pak Budi kembangkan? Untuk aspek pembelajaran yang akan saya kembangkan, aspek pembelajaran yang berpihak pada murid dan pemahaman perkembangan siswa. Oke, nah agar pemahaman siswa itu lebih cepat atau lebih baik lagi, rencana apa yang akan Pak Budi lakukan untuk mencapai aspek? Besok rencana saya akan memakai media pembelajaran untuk LKPD-nya menggunakan TTS, teka-teki silang. Nah, selanjutnya agar rencana Pak Budi itu bisa berjalan dengan lancar, apa dukungan yang Pak Budi harapkan? Untuk dukungan kepada semua rekan kerja, pada seluruh siswa juga bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Pak Budi. Saya akan memberikan dukungan kepada Pak Budi, dan saya mendoakan semoga dalam supervisi pembelajaran yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Kemudian siswanya bisa lebih bersemangat, lebih aktif dalam pembelajaran, dan besok kita bisa melihat apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita perbaiki. Mungkin itu Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga besok kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Demikianlah percakapan pra observasi yang saya lakukan bersama Pak Budiman SPDI. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Berapa orang yang tidak hadir? 3. Atas nama siapa? Aira, Ira, Gunawan, Gunawan. Dion, Apa keterangannya? Alfa. Apa? Oke, silakan dibuka bukunya. Hari ini yang mau kita bahas yaitu tentang surah Al-Adiyat. Jadi kalau dilihat dari pembelajaran kita hari ini, apa tujuannya? Nah, nih bisa lihat di layar di fokus. Bisa dilihat dari sini tujuan pelajaran kita kali ini yaitu tentang surah Al-Adiyat, yaitu yang pertama tentang manusia yang sangat ingkar, yang kedua tentang kuda perang ketika menyerang musuh, yang ketiga bahwa manusia akan menyaksikan kekumpulannya, dan sampai 5 juhud pada dunia, ingat kehidupan di akhirat. Sebelumnya sudah pernah dengar surah Al-Adiyat? Sudah. Jadi kalau dihubungkan dengan pelajaran kita minggu lalu tentang surah Al-Humazah,
Jadi masih ada hubungannya. Nah, kalau al-humazah tentang menghambur-hamburkan harta. Nah, kali ini yang mau kita pelajari tentang al-adiyat, tentang manusia yang sangat tingkat itu. Nah, apa arti al-adiyat? Apa arti al-adiyat? Nah, lihat di fokus. Al-adiyat merupakan bagian dari surah juz amma yang memiliki arti kuda perang yang berlari Kencang. Oke, silakan duduk pada kelompoknya. Nah, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemarin kita sudah bagi ada dua kelompok, kelompok audio dan kelompok visual. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, mana kelompok yang visual kemarin? Nah, kelompok yang visual. Ya. Kelompok audio yang mana? Ya, itu kelompok audio, dua kelompok dan kelompok visual. Silakan perhatikan di bukunya masing-masing. Kalian hanya mengamati bagian daripada bukunya yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, untuk kelompok audio, silakan lihat pada video pembelajaran berikut ini yang saya tampilkan melalui YouTube. Bisa didengar suaranya? Bisa. Tadi kalian sudah menyaksikan beberapa tayangan video untuk yang kelompok audio dan beberapa kelompok yang kebagian dengan kelompok visual. Nah, memperhatikan bagian daripada bukunya yang sudah diserahkan kemarin. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan tadi dan beberapa kelompok yang kita kasih tugas dengan kelompok visual. Nah, nanti ini bisa dilihat LKPD-nya. Satu kelompok saya bagi dua LKPD. Silakan dilihat di situ. Nah, sesuai dengan kelompok audio atau kelompok visual yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, kalau sudah pengerjaan LKPD-nya, untuk selanjutnya kita akan presentasi kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok yang bersedia untuk menampilkan hasil LKPD-nya? Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok audio ya. Kelompok audio atau visual? Visual, ya. Dari kelompok audio ada yang mau tampil sesudah ini? Ya, jadi kita bagi dua. Untuk yang mendatar kita kasih ke kelompok visual dan yang menurunnya kita kasih ke kelompok yang audio. Silakan kelompok audio atau visual dulu nih, visual ya. Ya, untuk kelompok visual silakan apa jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar kerjanya? 4 mendatar, 4 menurun, 11, 1 menurun, Makia, 3 menurun, Berani. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Selanjutnya untuk yang menurun, dipersilakan kepada kelompok audio. Jawaban 4 menurun adalah 11, jawaban 1 menurun adalah Makia, jawaban 3 menurun adalah Berani. Sudah. Ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok audio. Baik, sesudah kalian mengerjakan LKPD, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada kali ini? Ya, kepada Ida, silakan. Kesimpulannya adalah surah Al-Adiyat diturunkan di Mekah
dan jumlahnya ada 11 ayat serta menceritakan tentang tidak perang. Ya. Terima kasih kepada Indah Tasya, berikan aplaus dulu. Jadi kesimpulannya bahwa pelajaran kita hari ini yang membahas tentang surah Al-Adiyah ayat ada 11 dan isinya daripada surah Al-Adiyah itu yaitu tentang kuda perang. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang surah Al-Humazah, yaitu tentang bagaimana manusia mengumpulkan hartanya untuk kehidupan di dunia atau di akhirat saja. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Jika tidak, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Budi sudah mengizinkan saya masuk ke dalam kelas Pak Budi untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan Pak Budi tadi. Ya Pak, sama-sama. Alhamdulillah Pak Budi tadi proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Tadi kalau kita lihat sudah sangat bagus. Menurut Pak Budi bagaimana dengan pembelajaran tadi? Ya Pak, saya merasa sangat senang Bapak sudah mau melihat proses pembelajaran saya tadi. Saya juga senang karena siswa bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mereka bisa menjawab soal-soal yang saya berikan dengan baik. Nah, menurut pembelajaran yang kita lakukan tadi, tahapan apa yang menurut Pak Budi ini sudah berjalan sangat baik? Melakukan tahapan dalam mengajar dan siswa bersemangat dalam mengikuti tahapan proses pembelajaran tersebut. Oh, jadi itu yang menurut Pak Budi ya. Menurut Pak Budi tahapan pembelajaran yang sudah sangat baik. Nah, kalau diskalakan, Pak Budi tadi melakukan proses pembelajaran itu skalanya dari 1 sampai 10 berapa? Saya merasa di skala 7 lah Pak. Skala 7 ya. Apa yang menurut Pak Budi perlu ditingkatkan lagi dari proses tadi? Pada kegiatan awal betul. Berapa nanti kita Pada kegiatan awal, Pak, yaitu membuat siswa lebih fokus belajar. Oke, berarti pada kegiatan awal ya, itu membuat fokus siswa untuk memulai pembelajaran. Nah, dari permasalahan tersebut, mana yang lebih diutamakan untuk mencari solusinya? Apa solusi yang bisa Pak Budi lakukan? Saya akan memberikan ice breaking, Pak, sebelum pembelajaran dimulai untuk membuat semangat siswa belajar. Oke. Berarti itu solusi yang Pak Budi tawarkan untuk kedepannya. Ada ice breaking ya. Baik Pak Budi, semoga apa yang Pak Budi inginkan tadi bisa Bapak Budi tingkatkan, kemudian terlaksana dengan baik. Nah, sekarang kita sudah melakukan diskusi supervisi ini atau diskusi pasca observasi. Sekarang menurut Pak Budi ini skala berapa kira-kira Pak Budi sekarang? Ya, skala 8 atau 9 lah, Pak. Oke, rencana tindak lanjutnya ke depan seperti apa Pak Budi? Saya akan memenuhi kebutuhan murid dan mengkondisikan kelas semaksimal mungkin. Saya akan lebih banyak membimbing siswa yang pemahamannya masih kurang dalam belajar. Oke Pak Budi. Baik, ya Pak Budi, terima kasih. Berarti selesai sudah pasca observasi kita. Terima kasih atas pembelajaran yang Pak Budi lakukan, dan hari ini kita sudah selesai melaksanakan observasi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Saya Tasnim SPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Batanghari dari SMP 9 Batanghari. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.